Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara Gerakan Ramadan Ainul Hayat 2023. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat keluarga besar Ainul Hayat, yang terhormat kepala sekolah SD Ainul Hayat, yang terhormat kepala sekolah SMP Ainul Hayat, yang terhormat Umi dan Abi beserta jajaran tata usaha SD dan SMP Ainul Hayat, yang kami cintai dan yang kami banggakan seluruh siswa dan siswi SD SMP Ainul Hayat, dan yang kami banggakan. Kita lanjut ke acara. Kita bersama-sama membaca basmalah untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, thumma sabila yassarah, thumma amatahu fa'aqbarah, thumma idza syaa ansyarah, kalla lamma yaqdi ma amarah, falyanzuril insanu ila ta'amih, anna sababnal ma'a sabba. Cukup. Gimana jawabannya, betul gak? Betul gak? Betul? Betul, Masya Allah. Alani, tepuk tangan dong buat Alani. Lagi kami, lagi gak? Lagi dong, Kanasa lagi. Nah sekarang tadi kan Alani yang ngelanjutin ayat ya. Nah, untuk memandu acara ini tentunya kami juga dibantu oleh moderator yang sangat luar biasa. Siapa ya kira-kira moderator kita hari ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Moderatornya siapa nih hari ini? Yang akan memandu acara hari ini kira-kira moderatornya siapa? Siapa ya? Ada yang tahu? Siapa? Orangnya cantik-cantik nih. Hah? Orangnya cantik-cantik. Tuh udah dikasih clue tuh sama Kanaswa, katanya orangnya cantik-cantik. Cantik-cantik. Oh berarti perempuan ya? Hamba padanya, tanpamu iman bagaimana menjadi hamba. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Langkah dapat
orang nu dihandap nih. Ampun nu dihandap. Rumpun eta. Jangan takut, jangan resah. Bila lampu Orang panggung tinggal. mulai dipadam, bukan selalu menyanyikan lagu ini. Dan nanti tidur berselimut mimpi. Jangan lupa esok kita punya janji. Semakin cepat kita tidur, semakin cepat kita bertemu kembali. Berdoalah sebelum kita tidur. Jangan lupa cuci kaki tanganmu. Jangan lupa doakan mama papa kita. Berdoalah sebelum kita tidur. Jangan lupa cuci kaki tanganmu. Jangan lupa doakan mama papa kita. Jangan takut akan gelap, karena gelap melindungi diri kita dari kegelapan. Cukup nih ya. Udah ya. Banget. Aduh, tepuk tangan dulu dong. Capek deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawa tahu nggak? Kalau kata Rasul jawab salam itu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah salam aja sih sebenarnya. Terus kita mau apa habis ini? Kita diminta buat jadi moderator. Apa sih moderator? Apa Wak? Moderator apa Wak? Gak tahu. Gak tahu. Ada yang tahu moderator apa? Kira-kira apa? Tadi udah ada MC. Terus sekarang kita diminta buat jadi moderator. Katanya tadi MC, moderator MC acara katanya. Oh gitu. Coba Kak dijelasin dulu Kak. Secara terminologis bahasa, Wah. moderator. Ngeri. MOMO. Tahu nggak moderator apaan? Diem aja di tengah bocil ya. Allah, ngapain berdiri sini? Ngomong dikit dong. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama siapa, Wak? Jim. Jim kan buat yang gini-gini. Alif batasa Jim. Gitu. Oh, bukan. Jim siapa dong? Kenalin dulu dong, Jim siapa emang ya? Kebetulan Kak belum kenal nih, Jim siapa? Siapa Jim? Penghafal Quran. Oh, Wah, Masya Allah. Penghafal Quran. Umurnya berapa, Wak? 5 tahun. Baru 5 tahun. Iya. Hafalnya berapa juz? 9 juz. Beneran? 9 juz? 9 juz? Iya. Wah, yang di sini berapa tahun? Berarti sudah 30 juz bolak-balik ya gak? Ramadan udah hatam berapa kali nih baca Qurannya nih? Luar Udah ada yang biasa. hatam, udah hatam sekali, luar biasa. Iya, ada yang 2 tuh. Ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3. Aduh, kayak obral-obral aja kita. Iya. Dilanjutkan ya, masih sisa berapa hari? Ramadan 10 hari ya? Kurang deh kayaknya. Kurang dari 10 hari? Oh, udah kurang dari 10 hari, kita sudah bakal menghadapi lagi. Menyambut Ujian. Idul Fitri ya, teman-teman mungkin habis besok terakhir sekolah itu udah mudik. Siapa yang mudik? Ada yang mudik gak? Masya Allah, Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di kampus hijau Ainul Hayat. Bunda, apa kabar Bunda? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat bersama Al-Quran Allah ya. Allahu Akbar. Jadi semangatnya itu dari Al-Quran. Masya Allah banget. Yuk kita gali-gali nih yang ada di Bunda nih. Sebelum digali nih, kami pengen tahu dong Bun, first impressionnya nih pas datang ke kampus hijau Ainul Hayat ini gimana? Ngelihat anak-anaknya di sini udah pada duduk di sini tuh
Gimana pandangan Bunda sama sekarang? Awal datang, masya Allah ya, duduk rapi ya. Tadi juga bantu-bantu beres-beresin ininya ya, kerjasamanya, masya Allah. Kemudian selalu bahagia sih bertemu dengan para penghafal Quran. Masya Allah. Sama penghafal Al-Quran memang harus selalu support terus ya Bunda. Oke, ya jadi betul ya, Bunda dan ayahnya Jin ini bukan alumni pondok pesantren, juga bukan dari kalangan keluarga yang Islami ya, atau ustazah seperti itu. Kemudian kenapa pengen punya anak menghafal Al-Quran, karena memang setelah belajar lagi gitu ya, memang Allah itu menciptakan kita sebagai manusia itu untuk beribadah yang utama. Kemudian juga kita harus bersama-sama nih punya cita-cita pengen masuk surga itu sama-sama. Jadi satu keluarga. Jadi salah satunya kita mempunyai anak penghafal, jadi memperbaiki generasi ya, generasi yang sebelumnya mungkin kita masih ngaji itu seperti bukan kebutuhan, kita tanamkan sejak dini kepada kita jadi kebutuhan. Kemudian kenapa harus dari sejak dini sih gitu kan, karena kan bisa aja SD atau SMP juga bisa. Ini tuh umur segini ya, balita itu yang pertama itu mencari ridho Allah, kemudahan dari Allah ya, karena agar waktu orang tuanya dan anaknya tidak sia-sia gitu, tidak membuang waktu di dunia seperti itu. Kemudian yang kedua, meneladani para sahabat, para ulama besar, masya Allah ya, seperti para sahabat juga ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i, kemudian Ibnu Abbas dan lain-lain, itu semua diawali dengan menghafal Quran. Jadi sebelum belajar ilmu lain itu belajar Al-Quran terlebih dahulu, punya hafalan dulu. Malah ada satu kisah yang tidak diperkenankan untuk belajar yang lain sebelum punya hafalan. Nah kemudian yang selanjutnya juga tadi ya, usia emas umur segini, jadi informasi yang diserap, kemudian informasi apa ya, seperti kisah-kisah menarik dalam Al-Quran itu kita bisa tanamkan dari umur segini malah. Jadi dia, oh iya gitu, Al-Quran itu tidak hanya ayat kosong gitu, tapi ada maknanya, ada kisahnya. Kenapa Allah menurunkan surah tersebut untuk jadi pelajaran. Masya Allah. Berarti sudah tidak ada alasan lagi nih, wah ini orang tua yang saya tuh nggak punya basicnya gitu, Bun. Saya itu nggak punya nih, kesepakatan saya ini bukan ustadz gitu misal, bukan siapa, berarti bukan tidak mungkin ya Bun bisa memiliki anak penghafal Al-Quran begitu. Dari background apapun ya, dengan izin Allah, insya Allah kita bisa. Yang saya penasaran nih Bun, mungkin apa ayah Bunda di sini juga kan udah sering belajar nih, kalau di dalam ilmu psikologi atau Bina itu pernah ngomong kalau anak itu bagaikan selebar kertas kosong nih, bebas gitu kan, orang tuanya mau mencetak anaknya seperti apa sebenarnya. Nah, proses diskusi antara Bunda dan ayah Jim ini tuh kayak gimana sih kok sampai akhirnya memutuskan kita harus serius untuk membina anak hafal Al-Quran gitu. Mungkin di keluarga-keluarga punya kondisi yang berbeda-beda. Gimana caranya bisa memunculkan bahasan, oh ayo kita harus serius nih buat mendidik anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Tadi ya, background dua-duanya yang umum tadi memang jadi perdebatan juga nih gitu kan, dan keraguan ya, bisa nggak nih, bisa nggak gitu ya, seperti itu. Dan dari situ memang kalau ayahnya kita biasa aja, dalam artian bisa baca Quran saja gitu, tidak terlalu harus menghafal gitu. Tapi masya Allah ya, adik-adik di sini kita bisa baca dan bisa hafal Al-Quran itu kemuliaannya itu lebih luar biasa gitu, dibanding kita hanya bisa baca ya, gitu. Bunda juga ingin Jim ini lebih luar biasa seperti itu. Jadi perdebatan tadi, kemudian jadi masih ragu ayahnya, jadi bundanya yang mulai duluan nih. Jadi bunda yang mulai satu ayat per hari aja, one ayat di mau tidur siang atau tidur malam, di usia 2 tahun sebenarnya kalau menghafal pertama. Berarti ditalkinkan gitu ya, betul dibacakan sama bunda, Jim mengulang seperti itu. Jadi awal-awalnya seperti itu. Nah akhirnya ayahnya melihat prosesnya setelah punya 10 hafalan ya, 10 surah. Dari situ ya doa bunda juga ya, dengan izin Allah bisa gitu, kita insya Allah bisa ya sendiri. Nah akhirnya ikut berkontribusi juga gitu. Akhirnya bisa wa'afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absar
وعلى آله وصحبه وسلم. Masya Allah, indah ya. Tepuk tangan dong. Oke. Boleh balik lagi ke benda? Saya pokoknya pengen ngulik benda ini. Karena tema kita pada hari ini, be a good parents with Quran. Jadi, iya, jadi gimana sih cara kita menjadi orang tua yang baik dengan Quran gitu. Tuntunannya itu Quran gitu. Nah, Bun, gimana sih supaya orang tua itu punya semangat untuk belajar dan bisa mengupgrade dirinya gitu, Bun? Ya, jadi yang pertama mengenal keutamaan dulu nih. Jadi kita tahu keutamaan memiliki anak penghafal Quran, karena Masya Allahnya kalau kita mengajarkan anak Al-Quran ya secara langsung, insya Allah anak kita akan menolong kita di hari akhir. Nah, kita juga bisa menolong orang tua kita juga nih gitu. Jadi tidak hanya terbatas hanya Jim ke bundanya, tapi bunda juga bisa menolong eyangnya juga, dan seterusnya seperti itu. Jadi tidak hanya satu keluarga ya, malah ada hadis yang mengatakan itu bisa banyak, sekeluarga, benar-benar sekeluarga besar gitu, kita masuk surga seperti itu. Kemudian tadi ya, anak kita juga butuh orang tua yang belajar banyak gitu. Jadi tidak hanya kita merasa oh aku udah bisa nih, udah cukup ilmu aku, sedangkan ilmu itu terus dan kondisi itu terus berubah gitu. Nah, kita harus mengikuti zaman juga, apalagi era akhir zaman gini ya. Astagfirullah, banyak sekali hal-hal yang mudah masuk ke dalam anak-anak kita seperti gadget, kemudian hal-hal lain yang tidak baik ya. Jadi kita harus punya rasa ingin melindungi anak kita gitu dengan belajar sebanyak-banyaknya ilmu, sebanyak-banyaknya di-upgrade terus seperti itu. Kemudian juga pentingnya istiqomah sih, supaya kita istiqomah itu kita harus tahu ilmunya, harus tahu bahasannya apa gitu seperti itu. Jadi punya komunitas ataupun dengan ibu-ibu di sekolah ya, kita satukan visi misi gitu seperti itu, supaya kita tetap istiqomah di jalan Allah, tetap semangat dengan menemani anak-anak kita. Alhamdulillah, nambah lagi ilmunya. Kalau ini nih Bun, kalau misalkan kan tadi sebenarnya udah jelas banget nih kalau kitanya harus belajar dulu, kalau kitanya harus istiqomah, terus paham dasarnya dulu. Jadi faktor utama untuk anak kita seperti kita kan yang menginginkan anak ini ya hadir di sini. Nah, kita harus menjaga anak ini dan merawat ini karena ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tadi mencari secara istiqomahnya itu, kalau bunda minta doa sama guru-guru, sama syekh, sama semua ya yang pernah bertemu dengan Jim ya, Ustadz, Ustazah gitu, syekh mohon doanya untuk anak saya gitu, untuk anak saya supaya istiqomah, orang tuanya juga istiqomah seperti itu. Kemudian juga kita sebagai orang tua ya tidak terasa haus terus gitu, maunya belajar agar tidak kalah dengan keadaan seperti itu. Nih, ada yang udah gergetan. Boleh. Jim udah hafal berapa juz? Juz apa aja? Jus jambu kayaknya. Apa Wak? Di Istilah 9 juz. 9 juz, Masya Allah. Biiznillah 9 juz bahasanya. Juz apa aja, Jim? Juz 30, juz 29, 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5, juz 6, juz 7. Masya Allah, Allahu Akbar. Jim, boleh nggak sih? Jim, boleh nggak aku tes? Dikit, boleh? Jusnya bebas? Bebas. Wah, luar biasa ya, kita di sini bisa request tapi requestnya Quran. Luar biasa. Boleh ya? Satu ayat aja dilanjutinnya nggak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban
النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Sadaqallahul kelepek-kelepek saya. Boleh nggak sih satu lagi nih, Hawais katanya pengen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Makin kelepek-kelepek. Sampai bingung cara tepuk tangan gimana. Oke, tadi Bunda nanya, ini kita boleh nggak sih katanya saling sambung ayat sama teman yang ada di Ainul Hayat katanya gitu. Boleh Jim? Umi mau undang kakak Alani lagi deh, boleh? Iya. Ayo Kak Alani kita gabung nih di atas panggung lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Shadaqallahul azim. Allahu Akbar. Oke, Masya Allah. Terima kasih Kak Alani. Jim, jangan dulu duduk deh. Boleh main bentar nggak Bun? Jim, aku lihat di Instagram Jim. Jim ngejelasin banyak sahabat Rasul. Iya, senang sama sahabat Rasul. Kebetulan di sekolah ini itu nama-nama kelasnya sahabat Rasul. Di sebelah sini nih, ada yang namanya Zaid bin Sabit nama kelasnya.
Zaid bin Sabit itu siapa sih? Kalau Salahuddin Al-Ayyubi? Pembela Al-Qudus. Pembela Al-Qudus. Ayo anak Salahuddin Al-Ayyubi, tahu nggak siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Mana yang Salahuddin Al-Ayyubi? Kelasnya mana Salahuddin Al-Ayyubi? Wah. Nah, tadi dijelasin sama Jim. Salahuddin Al-Ayyubi itu siapa? Pembela Al-Qudus. Pembela Al-Qudus. Duduk lagi yuk. Oke, luar biasa. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan nih dari Umi Abi, Bapak yang di depan, boleh? Kebetulan mukanya penasaran banget. Iya, dari tadi sebenarnya Pengen kita babat habis tapi kok nggak adil gitu, kasihan nonton doang. Boleh, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan selamat dan haru ya Ananda Jim sebagai penghafal Al-Quran luar biasa. Mudah-mudahan terus istiqomah ya dan terus sampai 30 juz ya. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi menyimak dari awal yang berkaitan dengan latar belakang orang tua yang memang bukan dari pondok pesantren, juga bukan dari keluarga kiai ya. Tentu mengalami banyak kesulitan di dalam memprogramkan Ananda Jim untuk menjadi penghafal Al-Quran. Yang ingin saya tanya, adakah bantuan dari guru-guru lain ke rumah atau bagaimana cara atau metode yang dilakukan? Karena kalau mohon maaf ya, kalau melihat latar belakang kemungkinannya kecil gitu bisa terus mendorong Ananda Jim ini untuk hafal Al-Quran. Nah, terus apa upaya yang dilakukan? Siapa yang didatangkan? Apakah ada bantuan dari pihak lain untuk mendorong Ananda ini hafal Al-Quran? Terima kasih, barangkali itu yang saya tanyakan. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ya memang tadi ya orang tuanya yang tidak cukup ilmu atau kurang ya saat itu. Memang di 10 surah pertama itu belum ada guru saat itu, di usia 2 tahun lebih sedikit belum ada guru. Di surah ke-10 sepertinya ini perlu guru nih, seperti itu ya. Nah saat itu pandemi makanya kami online punya guru private saat itu dari lembaganya Ustazah Oki Stiana Dewi. Itu 1 minggu 2 kali hanya untuk perbaikan bacaan saja saat itu. Kemudian setelah itu selama setahun dengan Ustazah Lulu di sana, seminggu 2 kali tadi. Jadi intinya untuk ayah bunda di sini tetap kita sebagai orang tuanya ya harus lebih banyak waktu untuk anak kita, menemani anak kita. Jadi untuk perbaikan bacaan saja. Setelah itu di usia 4 tahun baru sekolah gitu Pak. Sekolah juga ini belum sekolah formal, jadi sekolah seperti kursus belajar Al-Quran saja gitu. Itu di usia 4 tahun. Seminggunya 4 kali di awal, kemudian karena banyak libur ya, banyak izin, jadi seminggu 2 kali di Sabtu dan Minggu. Selain itu Jin ikut kelas halakoh secara online dengan Syekh Hamid dari Masjid Nabawi. Jadi setiap hari Minggu sampai Kamis ya, itu dengan Syekh dari Madinah, seperti itu. Perbaikan bacaannya seperti itu. Bunda, kalau dia tadi turun dari mobil di jalan, kelihatannya karakter perkembangan ini kan masih nampak karakter kanak-kanakan dia luar biasa. Dia senang lihat teman-teman seusianya dan sebagainya. Nah, kaitan dengan menghafal Al-Quran ini kan tidak terlepas dari karakter itu ya. Nah, bagaimana mengkondisikan Jin ini kok bisa jadi stabil itu ya. Sami'na wa ata'na ini terhadap Bunda dalam mereka proses pembelajaran Al-Quran ini. Jadi kalau sendiri tadi ya, gimana caranya kok situasi itu bisa dikendalikan dengan baik pada saat waktunya menghafal? Mungkin dari salah satunya karena dari dini mungkin ya Pak, jadi usia 2 tahun itu sudah punya jadwal-jadwalnya. Jadi habis subuh itu tilawah misalnya, kemudian murojaah, ziyadah, jam terus makan, mandi, duha, jadi punya pola-pola tersebut, jadi lebih memudahkan Jim untuk diajak, ayo kita jam segini nih waktunya kita tilawah misal atau murojaah seperti itu. Kemudian kalau di video mungkin kan diam gitu ya di depan video gitu, kamera juga diam.
tapi memang karakternya tidak bisa diam gitu. Jadi salah satu metodenya memang diperdengarkan murotal itu hampir 24 jam di rumah, juga dalam perjalanan ya. Jadi terus muter, jadi biar terus ya sambil jalan sambil main tapi sambil menghafal atau memurojaah. Jadi kadang sambil main Qul a'udzu birabbin nas gitu. Itu sambil mainan, sambil lari, sambil loncat gitu ya, seperti itu. Jadi memang dunianya seperti itu. Jadi tidak menghilangkan dunianya. Tetap seperti itu. Jadi tidak masalah gitu ya kalau bunda tetap, bundanya juga ikut sih dalam artian kalau murojaah kita bersama. Jadi tidak gymnya aja. Jadi kita nggak nyimak aja atau mungkin sibuk dengan kegiatan kita lalu ayo kamu harus murojaah gitu. Tidak. Jadi kita bersama-sama sih seperti itu. Kalau kondisi memang sambil main gitu, sambil bergerak gitu, tetap berjalan. Satu lagi boleh, satu lagi ya? Boleh, boleh. Tadi kan bunda itu salah satu latar belakangnya melihat kondisi kekinian masyarakat yang anaknya cenderung didekatkan dengan gadget. Setuju ya? Dengan gadget tadi. Sehingga ini yang memunculkan bunda bahwa anak ini bisa jadi tidak diperkenalkan dengan teknologi atau seperti apa? Karena kondisi sekarang ini kan luar biasa. Ayah bunda ini memperkenalkan teknologi anaknya malah sejak bayi diperdengarkannya dengan teknologi supaya dia bukan dengan murotal dan lain-lain. Ini kan situasi yang seperti ini yang mengakibatkan. Oke, kira-kira. Iya, jadi mungkin cara Jim dari awal ya. Jadi usia 0 sampai 2 tahun itu tidak ada waktu untuk menatap layar. 0 sampai 2 tahun tidak ada untuk waktu menatap layar. Jadi temannya ini buku. Jadi sebelum lahir sudah punya buku di rumah. Jadi bunda udah beli buku gitu sebelum lahir, sebelum anaknya lahir malah. Nah dari situ setelah lahir, jadi kalau main-main disediakannya buku atau mainan edukasi 0 sampai 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun itu boleh dengan konten yang kita batasi ya, kita batasi, kemudian kita atur juga waktunya. Jadi tidak sesukanya atau kapanpun dia mau. Jadi enggak. Jadi memang apa ya, menurut bunda juga belum perlu ya kak ya usia balita ya untuk gadget gitu. Nah baru kenal itu setelah usia 4 tahun sekolah itu karena online, mau tidak mau jadi terpapar ya. Tapi it's okay kalau untuk edukasi ataupun untuk hal-hal yang islami atau kebaikan, jadi tetap dikasih dengan waktu-waktu yang tertentu gitu. Saat itu masih ada TV ya, umur-umur berapa lupa, boleh 2 tahun 3 tahun lah masih kita kasih. Setelah murojaah boleh nonton TV, baru jalan 3 hari itu sudah berantakan hafalannya. Jadi tertukar-tukar surah satu dengan yang lain, surah satu itu sudah pernah dialami juga, pernah trial kita gitu. Nah saat itu tidak cocok nih sepertinya di menghafal Quran dengan memberi tontonan yang tidak islami atau tidak edukasi ya di situ. Jadi itu reward itu kita stop gitu. Itu kan salah satu untuk penyemangat juga sebenarnya gitu. Jadi kita stop, lalu tidak ada nonton TV lagi. Jadi TV sudah seumur 4 tahunan ya. Jadi di rumah tidak ada TV. Seperti itu. Ya, makasih Bunda, makasih. Ya. Oke, syukron juga untuk penanya di sana. Terima kasih juga Bunda tadi jawabannya. Mungkin izin merangkum nih Bunda nih, buat ayah Bunda yang nonton di sini gitu. Kita udah, masya Allah dapat banyak banget ilmu. Mungkin buat saya pribadi yang belum punya anak itu jadi catatan khusus nih Bunda nih ya. Jadi catatan khusus bahwa sebelum punya anak pun kita harus sudah punya visi di dalam keluarga itu gitu ya. Mau dibawa kemana, anaknya akan seperti apa. Pun tadi align banget nih yang disampaikan sama Bunda tadi, sama saya pernah yang udah saya catat dan mau dipraktekkan tuh yang pernah disampaikan sama Ustadz Adi Hidayat. Kalau ternyata anak ini emang sudah bisa diajak menghafal dari semenjak lahir gitu ya. Diperdengarkan juz 1 di bulan pertama, juz 2 di bulan kedua, juz 3 di bulan ketiga, seterusnya sampai di juz 30. Sampai akhirnya di juz 30 itu di umur 1,5 tahun itu anak sudah mulai bisa berbicara. Di situ sudah bisa mulai untuk menghafal tadi yang dicontohkan sama Bunda itu ditaklidkan satu ayat gitu. Nah, masya Allah banget nih. Ini bisa menjadi panduan nih buat ayah bunda di sini, bisa buat jadi panduan kita, di mana kita bisa membina keluarga yang cinta Quran, anak-anak kita penghafal Al-Quran, tapi jangan lupa tidak menghilangkan aspek-aspek kebutuhan psikologis dari anak itu juga. Yang tadi main ya harus tetap main ya kan, belajar sesuai dengan passionnya, tapi bisa diarahkan juga terus untuk menghafal Al-Quran. Mungkin bisa closing statement nih Bunda nih, buat pesan-pesan buat ayah bunda semua yang ada di sini, silakan. Ya, jadi Bunda ini ya simpulkan, yang pertama itu untuk mendidik anak cinta Al-Quran ya, yang pertama itu niat.
niat kedua orang tuanya. Jadi niat karena Allah, mencari ridho Allah, bukan karena hal-hal lain, apalagi hal-hal dunia ya, seperti itu. Jadi niat dulu karena Allah, niat yang lurus insya Allah actionnya akan serius. Nah actionnya ini tadi, dari setelah positif garis 2 kita tilawah, rajin tilawah atau khatam, memperdengarkan murotal, kemudian menjadi contoh role model ya untuk anak-anak kita, kemudian memperbanyak amal soleh. Nah ini Bunda merasakan sangat dahsyat sekali. Kalau kita semakin dekat dengan Allah, insya Allah Allah akan memudahkan kita, latar belakang kita apapun insya Allah. Kemudian juga yang ketiga itu doa ya, doa. Jadi doa, meminta doa kepada guru-guru di sekolah, guru-guru di rumah, kemudian guru-guru dimanapun, kepada orang tua, juga kita sebagai orang tua, terutama sebagai ibu ya, itu mendoakan anak-anak kita supaya menjadi anak yang solih ya, selamat dunia akhirat yang paling penting. Kemudian juga bertanggung jawab, menjadi ahlul Quran insya Allah. Kemudian Bunda kalau malam suka bacain doa Al-Fatihah, Al-Qadr, surah Al-Qadr agar mulia ya, mulia insya Allah dunia akhirat. Kemudian sama Al-Insyirah agar selalu lapang dadanya, kehidupannya, pemikirannya juga selalu lapang, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa, banyak sekali yang kita notice nih buat bekal kita ke depannya untuk bagaimana cara kita bisa melahirkan generasi Quran. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih banyak nih Bun, udah berkenan buat berbagi ilmunya di sini, luar biasa, Masya Allah. Nggak kerasa ternyata kita sudah di penghujung waktu nih. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa terus menjalin tali silaturahim, tali ulah kita selalu terjalin gitu ya Bunda. Boleh Bun. Jim mau ngajak teman-teman membaca hadis sebelum kita berakhir ya. Oke, nanti akan dipandu oleh Jim, langsung nanti bisa teman-teman ikuti begitu ya Bunda ya. Oke. Siap-siap nih. Siap-siap, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihni fiddin wa'allimni at-ta'wil. Ya Allah, ajarkan aku ilmu agama dan ajarkan aku tafsir Al-Quran. Alhamdulillah. حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية انت teman-teman panitia, Abi Budi, Abi Ramdan, Umi Fatimah. يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور
يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. Harapan yang nyata, hidup bahagia, cinta yang utama di hati samanya. Denganmu ya Rasul, rindu untuk bersama. Padamu ya Rabbi, terkabul semoga. Ya Bashirul Khair ya Rasulullah. Baik, ucapan terima kasih saya wakili. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para panitia. Masya Allah, panitia ini hadir dengan hatinya masing-masing mendaftar kepada kami untuk menjadi panitia. Alhamdulillah, acara ini terus berjalan. Dibantu dengan panitia-panitia dari SMP Ainul Hayat yang Masya Allah girohnya luar biasa sehingga dapat terlaksananya kegiatan ini. Jangan lupa Baik, ucapan terima kasih saya wakili. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para panitia. Masya Allah, panitia ini hatinya masing-masing kepada kami untuk dengan panitia dari SMP Ainul Hayat yang Masya Allah girohnya luar biasa sehingga dapat terlaksananya kegiatan ini.